Mulai Februari, di pertengahan Februari, kami mempunyai program yaitu membagi kasih atau membagi berkat terhadap masyarakat yang terkena dampak. Jadi yang program pertama kami adalah program pembagian nasi bungkus. Nasi bungkus kami beli dengan harga 7.000 dan kami bagikan kepada teman-teman full gospel dengan harga 3.000. Teman-teman full gospel lainnya dari Atom Chapter atau dari JM Mulia membagikannya secara gratis dan diberikan seperti lingkungan sekitar atau di mana mereka bekerja, di mana mereka berada, atau mereka yang mempunyai lingkungan atau di area-area yang mereka mengetahui bahwa di situ memang banyak yang terkena dampak. Jadi program kami ini kita buat tujuannya adalah untuk satu, mempererat hubungan antara teman-teman di Full Gospel supaya mereka saling mengenal dan saling mempererat dan saling bisa memberi kesaksian dengan apa yang mereka bagikan kepada masyarakat yang terkena dampak, terutama yang ada di lingkungan yang ada di bawah. Jadi mereka akan merasakan bahwa berkat yang mereka terima itu betul-betul luar biasa dari Tuhan. Mereka harus memberkati yang ada di lingkungan mereka terkena dampak. Itu maksud kami. Memang kelihatannya kami hanya cuma berbagi-bagi seperti itu, tapi saya juga tidak pernah menyangka bahwa mulai hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, itu kami sudah menerima pesanan, itu hampir total 1.000 bungkus dengan 1.000 aqua, dan kami beri kantongan plastik untuk bisa mempersingkat supaya mereka membagikannya. Dampaknya luar biasa. Saya juga berpikir kalau di 1.000 terus, ya luar biasa sekali. Nah, maka program ini saya pertimbangkan lagi untuk bisa diperpanjang, karena saya pikir cuma sampai akhir bulan Februari aja. Tapi saya juga masih melihat apakah kondisi pandemi ini yang membuat pembagian hal-hal seperti ini menjadi berbahaya bagi teman-teman kita. Lagi kami bahas dan kami pertimbangkan masa-masa. Selanjutnya kita mempunyai program-program lain yang masih dipertimbangkan dan direncanakan supaya bisa masuk ke sasaran-sasaran yang lebih mengena. Tapi tujuannya bukan untuk memegahkan diri, bukan untuk menyombongkan diri, atau yang sekarang ini mempunyai berkat yang berlebih, yang sombong, tapi kita memang punya berapapun berkat itu, mari kita bersama-sama berusaha untuk membagikan. Karena berkat itu akan membahagiakan dan menyukakan bagi mereka yang saat ini sangat membutuhkan. Ini adalah program kami humanitarian yang ada di dalam City Chapter. Ini laporan kami selama melakukan hal ini dalam bulan Februari terutama. Terima kasih, ini laporan kami. Mungkin nanti di lain kesempatan saya akan memberikan program-program yang baru, dan kami sangat memohon untuk ada bantuan dukungan, usulan dari chapter-chapter lain supaya Full Gospel yang ada di Surabaya maupun yang ada di timur atau yang mana akan bergerak bersama-sama dan akan menjadi lebih nyata bahwa kasih itu memang benar-benar ada di antara Full Gospel, anggota-anggota Full Gospel. Terima kasih. Shalom. Shalom, puji Tuhan, luar biasa. Pak Feni. Oke, luar biasa. Nanti berikutnya kita sudah persiapkan ada mobil keliling nanti ya. Sudah dipersiapkan Pak Indra. Mobil keliling nanti kita jalan. Oke, Pak Heru bisa pimpin satu pujian. Mari kita yang bersaksi bisa mulai siapkan diri. Pak Heru, amin Pak. Angkat satu pujian kita nyembah dulu. Mari kita masuk di dalam hadirat sebelum kita menyambut kesaksian. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Kusanjung
Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Mari Pak Lim. Terima kasih Bapak. Urapi setiap yang akan bersaksi, teman-teman kami juga Pak Alek yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi semuanya, kami siap mendengarkan yang terbaik daripadamu dan kemuliaan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita sambut Pak, mulai dari pertama kali, ini Pak Andreas Sotok. Silakan Pak, perkenalkan diri. Yang Ya, selamat bersaksi. malam. Selamat malam. FGB Ya, Man. malam. FGB Man. Yesus itu loh. Haleluya. Terima kasih ya teman-teman, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya diberikan waktu untuk bersaksi menyatakan cinta kasih Tuhan. Sebelumnya saya juga terlebih dahulu berterima kasih kepada Pak Ayung ya yang sudah memberikan waktu merekomendasi melalui Pak Bambang untuk saya bisa bersaksi di chapter ini. Adalah satu hal yang sukacita besar ya, saya bisa bersaksi untuk menguatkan kita semua, dan juga saya nggak menyangka ya chapter ini juga ada senior FGB yang luar biasa Pak Bernard ya, yang mengasihi Tuhan, yang tetap setia melayani Tuhan. Dan di sini ada juga Pak Alex ya, ada Pak Andreas, ada senior Pak Hendro, ya kan, Pak Ayung tentunya ya. Saya secara fisik saya belum pernah bertemu dengan Pak Andreas, Pak Alex, tapi di doa pagi ya kita bertemu di udara ya, doa pagi jam 5 ya Pak Alex dan Pak Andreas yang rajin. Terus ya tadi pemain musik Pak Suwito juga ya yang selalu hadir dalam doa pagi setiap Senin. Terima kasih. Beberapa waktu yang lalu Pak Bambang menghubungi saya untuk saya bersaksi ya. Saya sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sebetulnya cukup panjang, Andreas Teguh Heri Santoso gitu ya. Jadi kepanjangan saya lahir di Lasem ya. Lasem Jawa Tengah, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur ya, antara Lasem terus ke timur ke arah Tuban situ. Saya di Lasemnya ya, dekat di Kabupaten Rembang ya. Saya dari SD sampai SMA di Lasem, dan saya kuliah di Jakarta, dan udah cukup lama saya di Jakarta dari semenjak kuliah sampai saat ini, sampai saya berkeluarga gitu ya. Memang Pak Bambang kemarin memang nggak memberikan satu tema namanya kesaksian ya, bukan share firman. Tapi yang saya tahu dari Pak Alex yang akan menjadi speaker pada malam hari ini adalah mengkoyakkan hati ya, mengkoyakkan hati ya. Artinya mengkoyakkan hati seperti apa sih? Saya tadi berdoa, bertanya Tuhan, saya mau menyampaikan kesaksian apa supaya
kesaksian saya itu memberkati orang yang mendengarnya. Dan saat ini juga saya berterima kasih pada Pak Charlie yang hari ini dari Regional Banten, dan juga khususnya Pak Thomas juga yang bersama-sama akan bersaksi pada malam hari ini ya. Jadi begini, saya mau bersaksi gini, nggak lama lah ya, namanya kesaksian kan nggak terlalu lama juga ya. Saya mau sampaikan begini. Tuhan di dalam regional ini ada dalam kepengurusan ini pertama di dalam pengurus nasional dipimpin oleh Pak Dali ya. Ada satu statement yang luar biasa yang saya pegang gitu ya. Statementnya begini, saya nggak tahu kalau nggak salah dari Pak Dharma ya. Statementnya begini, Roh Kudus memanggil kita bukan untuk suatu jabatan, tapi untuk suatu fungsi. Bagaimana kita berfungsi. Itu ya, itu statement itu saya pegang. Dalam perjalanan di regional Banten, seiring dengan waktu saya tahu semua adalah visi Tuhan, rencana Tuhan. Tuhan memilih saya untuk berada di dalam Young Movement Banten. Ya. Young Movement Banten ini dalam periode sebelumnya di dalam regional kami sebenarnya sudah ada gitu, tapi sama sekali belum pernah mengadakan kegiatan sama sekali. Belum pernah mengadakan kegiatan sama sekali. Kenapa bertema tentang mengkoyakkan hati ya? Ini ada kaitannya sama sekali. Ada kaitannya. Nah, terus setiap mau memulai kegiatan yang movement ini selalu nggak pernah terlaksana di dalam kepengurusan sebelumnya ya. Saya nggak tahu gimana akhirnya Tuhan milih saya untuk menjadi leader di Young Movement Banten. Itu di dalam satu menurut saya itu nubuatan dari Pak Rudiap ya terhadap saya dalam waktu itu malam-malam tuh saya chatting beliau sampaikan kamu yang harusnya megang yang Movement Banten karena saya lihat kamu punya hati untuk di sana, dan akhirnya terrealisasilah akhirnya saya ada di dalam wadah ini untuk memegang yang Movement Banten. Yang saya mau sampaikan begini, pada waktu saya di bulan November dalam kepengurusan baru Pak Dali itu otomatis regionalnya juga baru ya, regional presidennya baru, dan saya dapat kepercayaan itu, hati saya menyala-nyala, saya on fire, saya menyala-nyala bagi Tuhan. Karena apa? Karena pada waktu itu saya rajin berdoa. Setiap pagi saya berdoa. Ya, saya mau saksikan setiap pagi saya berdoa. Tapi dalam perjalanan ya, dalam bulan-bulan November awal ya kalau nggak salah itu ya, dalam perjalanan dengan situasi dan masalah dan keadaan yang sulit di tengah pandemi COVID ini, masalah menindih dan beban berat menindih kehidupan saya beserta dengan keluarga saya. Dalam situasi yang seperti itulah iblis berusaha untuk membuat saya nggak berdoa. Dan itu terjadi. Dan akhirnya saya nggak bisa berdoa. Nggak bisa berdoa dan nggak pernah lagi doa pagi. Dan saya absen ikut doa pagi FGB yang setiap subuh, hari Senin subuh itu. Saya absen. Dari November, ya saya lupa tanggalnya ya. Pada waktu itu berapi ya November awal itu. Terus tiba-tiba redup dan di bulan November itu, di bulan Desember benar-benar redup. Dan itu ternyata berpengaruh sekali dalam kehidupan saya dan juga keluarga, benar loh itu. Kalau api doa itu redup, pengaruhnya luar biasa. Sehingga masalah semakin banyak dan saya semakin malas. Dan banyak hal yang membuat saya bingung. Padahal saya harusnya tahu kuncinya itu doa gitu ya. Sampai akhirnya dalam bulan Desember terus memasuki tahun baru di bulan Januari. Itulah perlunya bahwa kita didukung sama istri kita. Saya mau saksikan sampai suatu saat istri saya itu nanya sama saya, Mas, kamu itu kan Young Movement Banten.
Mana kegiatannya kok kamu nggak bikin apa-apa? Itu dari November loh. Kepengurusan itu, kok kamu nggak lakukan sesuatu? Saya mau membela diri dengan pembenaran diri yang mengatakan memang susah kok, buktinya ke periode sebelumnya juga nggak pernah ada kegiatan. Saya bisa kan ngomong seperti itu. Memang memulainya itu susah. Mau mulai seperti apa walaupun teorinya mungkin gampang tapi prakteknya susah, ya kan? Pada waktu istri mengingatkan saya di bulan Januari itulah hati saya terkoyak loh. Hati saya koyak. Koyak kan hati itu artinya apa? Saya nggak bisa keras lagi hati saya. Oh iya ya. Istri saya mengingatkan saya untuk satu hal apa? Nathan ini loh, dia belum ada komunitas. Nathan itu anak pertama saya saat ini kuliah di ITB ya, di jurusan teknik mesin ya. Dia itu nggak punya komunitas loh selama COVID. Di gereja juga nggak pernah ada kegiatan karena apa? Orangnya sibuk banget ngelesin, bimbingan tes, macam-macam segala macam, sehingga seolah nggak ada waktu untuk berkomunitas. Di situ saya tertegur ya, mengoyakkan hati saya dan akhirnya saya menyadari saya nggak bisa egois. Saya nggak bisa kasihan terhadap diri saya sendiri dengan keadaan situasi yang sulit, membenarkan diri saya untuk lari dari panggilan Tuhan sebagai suatu alasan yang menurut saya masuk akal. Memang sulit kok. Memang yang movement gampang, sulit yang kemarin aja gagal. Seolah-olah saya bisa beralasan seperti itu. Tapi ternyata Tuhan menegur saya. Dan disitulah hati saya koyak. Hati saya koyak itu saya menyadari Tuhan memakai istri saya untuk mengingatkan saya terhadap suatu panggilan Tuhan untuk saya di full gospel dipanggil Tuhan bukan untuk suatu jabatan, tapi untuk berfungsi gitu loh. Loh, kalau jabatan aja buat apa kalau nggak berfungsi? Di situ saya bertobat. Oh iya, saya nggak boleh egois dan saya nggak boleh membenarkan diri sendiri. Di bulan Januari itu pertobatan saya dimulai dengan hati saya yang koyak dan melakukan sesuatu, yaitu apa? Kembali berdoa. Kembali datang kepada Tuhan dan kembali saya rajin ikut doa paginya full gospel yang setiap hari Senin itu. Dan bukan hanya itu saja, ini Pak Charlie kebetulan juga ada ya. Waktu itu Pak Charlie itu kena COVID. Waktu Pak Charlie kena COVID ini, beliau ini orang yang cukup aktif untuk berinteraksi melalui WA. Untuk dikuatkan, untuk didoakan. Dan kita sama-sama di dalam chapter yang namanya Lipo Permata Chapter. Orang-orang yang punya problem semua, memang semua orang pasti punya problem dalam hidup ya, nggak mungkin enggak ya karena kita bukan malaikat. Tapi satu hal, kami orang-orang yang bermasalah, ya Pak Bambang sakit itu juga di chapter kami ada namanya Pak Bambang, istrinya juga sakit saat ini, dan juga ada yang sakit stroke. Pak Charlie waktu itu sakit COVID, ya kan, dan ada berapa, dan itu di bulan Januari itu kita bangun mesbah doa di chapter itu setiap hari dari jam 5.15 kecuali hari Senin itu 4:30 kita mulai karena jam 5 kita ngadain ikut yang itu ya, yang FGBMFA itu. Itulah hati saya koyakkan, artinya apa? Saya menerima panggilan Tuhan itu kembali. Setelah saya berdoa, kami berdoa, teman-teman berdoa buat yang movement, setiap pagi berdoa, di mana Tuhan tempatkan, dan berapa hari yang lalu Pak Ayung juga berdoa, nelpon saya, kita ada ini ya, ada satu kerjaan saya, terus berdoa sama-sama. Setelah berdoa dan saya Pak Ayung juga sampaikan sesuatu. Ya seperti inilah harusnya yang terjadi dalam full gospel dalam situasi yang seperti ini untuk saling mendoakan. Powerful ministry-nya itu terjadi langsung praktek dalam doa, WA calling,
yang nggak pakai pulsa, nggak boleh keluar, iya kan? Tapi saling mendoakan. Saya luar biasa, saya tangkap ini luar biasa, dan Departemen Doa kebetulan juga Pak Ayung ya saat ini ya, yang ada di Departemen Doa, Direktur Departemen Doa, itu sangat menginspirasi saya. Itu seperti ada korelasi, ada kaitan di dalam apa? Di dalam jam-jam doa, di dalam persekutuan doa yang saat ini sedang kami bangun. Dan itu powerful sekali loh, powerful sekali. Artinya apa? Yang membuat, yang membedakan saya dengan sebelumnya dan juga teman-teman dengan sebelumnya apa di dalam kelompok doa ini. Kami tetap semangat di dalam Tuhan walaupun di depan situasinya sulit. Itu yang membuat kami itu, waduh, tadi pagi dapat remanya. Pokoknya setiap pagi dapat rema. Kita mendoa bacakan ayat Alkitab, bukan mengkhotbahi satu dengan yang lain. Jadi setiap pagi itu kita dapat satu ayat dan kita doakan ayat itu. Tadi pagi dapat remanya satu hal sederhana, firmannya begini. Jika aku menjamah jubahnya, aku pasti sembuh. Itu jadi rema dan itu kita doakan berulang-ulang. Di dalam komunitas doa setiap pagi itu membangkitkan, dan puji Tuhan, dan akhirnya yang kesimpulannya, yang movement itu akhirnya Tuhan yang bekerja di dalamnya. Dan kegiatan kita mulai kemarin di bulan di bulan Februari tanggal 6 kami mengadakan itu, puji Tuhan, dan juga sampai saat ini puji Tuhan pelan-pelan FGB Men Banten itu menyerahkan anaknya untuk apa? Untuk bersama-sama di dalam komunitas ini. Waktu itu ada satu orang, bro, ini bro, nama anak gua bro, lu catat aja. 2, ini anaknya 2. Dan juga anak saya ikut juga tadi, yang nggak punya komunitas, mulai ikut. Ya kan, warnanya seperti apa, saya juga nggak tahu. Ya kan, artinya, yang penting, kita udah memulai segala sesuatunya yang baik, karena apa? Karena memang, visi Tuhan, itu harus berjalan. Ya, saya terima kasih buat Pak Ayung yang selalu terus mendoakan, yang mensupport, ya kan, juga teman-teman yang luar biasa untuk kebangkitan anak-anak muda ini ya di Banten supaya penuh kemuliaannya. Saya yakin dan percaya bahwa di Surabaya ini api kegerakan Roh Kudus ya, yang movement usia anak muda ini akan melanda Surabaya juga. Itu kesaksian saya. Jadi kesimpulan dari kesaksian saya adalah kita dipanggil Tuhan bukan untuk suatu jabatan, tapi untuk berfungsi. Walaupun orang nggak melihat sekalipun, tapi hanya Bapa saja yang tahu apa yang kita lakukan bagi Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih, luar biasa. Tetap semangat. Oke, berikutnya langsung Pak Thomas, silakan Pak, perkenalkan diri langsung. Ya, terima kasih Pak Halim Chan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah kasih kesempatan saya untuk bisa kesaksian. Pak Bambang juga Pak Ayung ya, Pak Ayung yang sudah kasih referensi. Ya, saya mau sedikit kesaksian. Saya dulu tuh sejak bayi saya udah Kristen ya, dibaptis secara Katolik pada saat saya kecil. Nah, tapi keluarga saya pada saat zaman dulu tuh ayah saya juga tidak orang yang tidak mengenal Tuhan lah. Dia dari Aceh, dari Medan itu kan kayak sekolah komunis gitulah, tapi penyembah berhala, dan ibu saya seorang Katolik. Nah, jadi dalam keluarga itu selalu timbul pertentangan ya, prinsipnya tuh selalu ribut terus lah. Nah, sampai suatu ketika mama saya sempat frustasi, datang seorang dari presiden chapter dari Tomang chapter, ya mungkin salah satu presiden chapter kedua atau keberapa lah ya, Pak Bernard juga mungkin tahu itu, namanya si Pak Epeng Efraim. Dia kan dulu juga termasuk salah satu pendiri GBI-nya Pak Niko di awal-awal ya. Nah, terus dia datang, dia nginjilin papa mamanya. Setelah itu
papa saya kan itu sangat kurus karena dia itu usaha dagang besi dan sakit mah. Nah, jadi dia bilang, ya kamu kalau memang diajak persekutuan doa nggak mau. Kalau memang dia bilang sama mama saya, kalau memang Tuhan kamu hebat, doakan saya supaya berat badannya bisa naik 10 kilo. Nah, dia pada saat itu berat badannya sekitar 43 kilo lah, tingginya tuh 1,73 meter, berarti kurus sekali ya. Nah, ternyata Tuhan juga bisa menjawab dengan cara dia tersendiri. Setelah didoakan dalam waktu 2 bulan ya, nggak nyampe 2 bulan itu udah berat badannya naik 10 kilo. Dan kemudian akhirnya dia mau ikut ke persekutuan doa, waktu itu di Tomang Asli, di tempatnya Pak Epeng di situ. Nah, jadi kita ikut di sana, persekutuan doa. Nah, pelan-pelan, itu kejadian tahun 88 ya. 3 tahun kemudian akhirnya dengan kita sungguh-sungguh berdoa untuk dia, akhirnya dia juga mau dibaptis dan dia menerima Yesus dan dibaptis. Jadi itu awal mula bahwa papa saya bisa mengenal Tuhan. Jadi setelah itu mungkin keadaannya udah mulai sedikit berubah, sudah tidak ribut-ribut terus ya. Nah, kalau saya sendiri, saya sejak tahun 88 sudah mengalami baptisan Roh Kudus sejak SMA 2 ya. Nah, tapi saya mau tekankan bahwa kalau kita punya lingkungan yang baik, maka kita tetap bisa jatuh dalam dosa lagi. Nah, suatu ketika setelah saya lulus kuliah, saya kuliah S1-nya di Universitas Indonesia, S2-nya di Prasetya Mulia, ya, MBA-nya. Saya kerja di satu perusahaan di grup Astra. Saya kerja di perusahaan di grup Astra. Sebelumnya masuk perusahaan pabrik distributor Indah Kiat, pabrik pigmen yang di Surabaya tuh kan ada Holland Colors kalau di Sears ya. Nah, itu saya kepala cabangnya yang di Jakarta, di Tangerang. Nah, kemudian masuk grup Astra. Nah, di grup Astra ini ngawanganin otomotif, ini pergaulannya nggak baik. Pergaulannya nggak baik, jadi ya hidupnya ya jatuh dalam dosa lah. Nah, setelah itu saya sama teman saya bikin usaha otomotif showroom mobil, dan nggak maju, nggak berhasil. Sampai tahun 2000, itu kejadian tuh pas saya keluar dari Astra tahun 2000 sampai tahun 2003, 2004. Nah, setelah itu 2004 saya coba, karena modal sudah habis, ya. Jadi itu semuanya tuh ada 3 orang manajer cabang Astra semuanya. Itu kan mestinya secara logika pasti bisa berhasil dong. Ternyata kerja sama orang sama usaha sendiri itu berbeda. Kalau usaha sendiri kan kita mesti perhatikan cost-nya juga. Nah, ini yang kita kurang perhatikan. Akhirnya tidak terlalu maju. Juga perusahaan itu bisa meninggalkan hutang. Saya usaha di bidang properti. Usaha bidang properti baru awal, karena kita semangat, saya bisa mendapatkan menjual tanahnya grupnya Bakri Brothers. Itu 17,9 hektar. Tetapi hanya bayar DP dan enggak closing, enggak selesai. Harganya 200.000 lebih, 210.000 per meter persegi. Dan tidak ada kelanjutan. Karena tanah grup Bakri itu sangat lihai sekali, tanahnya ada yang dijaminkan di bank, ada yang dia kongsi sama Korea belum beres, dari tanah 17,9 hektar. Selama setahun saya nggak berhasil untuk bisa mendapatkan yang lumayan. Nah, pada saat itu kan saya ikut pada saat tahun 2004, sebelumnya tahun 2001 ya, saya sudah sempat ikut yang namanya Pria Sejati melalui FGB MFI ya. Jadi saya ikut Pria Sejati melalui FGB MFI di Tomang chapter. Nah, pada saat itu juga saya sudah tahun 2001-2002 udah presiden chapter di UBIS chapter dari Tomang chapter. Bikin chapter baru, nah Pak Ardian support dan kita bikin chapter UBIS chapter di Wisma 46 Sudirman. Nah, di sana dikasih tahu bahwa kalau kita berbuat kesalahan, kita bukan hanya berdoa minta ampun sama Tuhan, tapi kita juga harus ngaku kepada orang yang kita buat salah. Misalnya istri kita mesti ngaku sama istri kita. Nah, itu sesuatu yang tidak mudah. Padahal apa yang saya lakukan, hal-hal yang tidak baik, ya perselingkuhan segala macam, itu udah berlalu tahun 99. Ini udah 4 tahun. Kira-kira buat apa mengaku-ngaku hal-hal seperti itu lagi kan? Udah kondisi udah 5 tahun. Oh, dia nggak tahu juga. Tapi akhirnya saya beranikan diri, saya melihat tuh langit kayak tembaga. Saya doa
nggak ada jawaban, ya. Keuangan makin sulit. Nah, akhirnya setelah saya bikin satu confession sama istri saya minta maaf sama dia, ya sempat dia pergi 1 hari pergi. Sempat satu harian dia pergi, sempat kesel gitu. Nah, saya cerita waktu itu ada Lito, mungkin kenal ya Lito ya, kalau di Surabaya Lito mungkin cukup tahu ya, Lito muridnya Pak Fengki. Lito waktu itu bantu juga di Jakarta di Tomo Chapter. Saya cerita ke dia, itu nih gua nih ada masalah gini-gini. Waduh, kamu nih dalam keadaan terpuruk, kamu mesti pakai hikmat katanya. Wah, ini banyak yang malah jadi tambah kacau dengan cara kamu confession sih boleh, tapi nggak begitu caranya. Ya udahlah kita doa. Ternyata memang dia doa dalam waktu kira-kira setengah hari kemudian akhirnya istri saya pulang dan kita terjadi pemulihan. Apa yang terjadi setelah saya mengaku dosa saya dan saya minta ampun sama Tuhan dan juga bicara sama istri saya, maka akhirnya nggak lama kemudian bisa terjadi yang luar biasa. Yang nggak jadi, yang hampir nggak jadi, Bakri udah bilang, kan saya mewakili pihak Bakri sebagai listing agent 17,9 hektar. Saya bilang, kamu bisa dituntut. Oh, kita udah siap, Tom. Kita udah siap dengan segala sesuatu persyaratan yang bos ini udah siap, si grupnya Bakri, Nirwan dan sebagainya. Nah, teman saya di situ kan presidennya, dia bilang saya nggak bisa apa-apa. Nah, akhirnya ternyata saya bilang ini ada orang mau beli. Dia mau beli, dia perusahaan distributornya besi, beton, yang salah satu terbesar di Jakarta. Ternyata yang mau beli ini mereka bertiga. Yang mau beli itu salah satunya tuh Pak Joko Andreas Junaidi, itu yang salah satu grup di Fajar Surya Wisesa yang dan Bogor Baru. Ada dia, kemudian ada Pak Irsan, orang Medan yang pengusaha besi bekas dan baja juga. Dia bilang, Pak Irsan bilang, wah ini kalau dibeli sama mereka nggak dapat apa-apaan dia. Udah kalau tanggung ya kita sama nikmatilah. Nah, akhirnya dinaikin harganya sama pihak Bakri. Bayangkan, sudah dinotaris PPJB, harganya dinaikin 100.000. 100.000 artinya kali 17,9 hektar, artinya naik 17,9 M. Itu grup Bakri itu kayak begitu tuh. Akhirnya karena dia takut, dia akhirnya jadi beli dan terjadi closing. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya bukan doa kita yang tidak dijawab Tuhan, tapi dosa kita yang menyebabkan segala sesuatu doa kita itu tidak bisa terlaksana, tidak bisa dikabulkan oleh Tuhan. Karena istri adalah pewaris kasih karunia Tuhan kan, seperti itu. Nah, di situ saya setelah berhasil di situ saya semakin dekat sama Tuhan. Saya pecah sama teman saya karena harus membayar hutang. Teman saya nggak mau bayar hutang kalau orang, kan di Alkitab ditulis kalau orang yang tidak bayar hutang itu adalah orang fasik kan. Nah, saya nggak mau jadi orang fasik dah. Jadi saya tanggung hutang-hutangnya perusahaan. Saya kerja dalam waktu 5 tahun lebih, semua hutang lunas. Rumah yang udah mestinya juga udah tinggal saya mesti keluar. Juga akhirnya Tuhan juga pulihkan. Nah, saya mau ingatkan untuk kita semua bahwa ketika saya mengalami kesulitan, saya tuh sungguh-sungguh saya berdoa sama Tuhan. Dan ketika saya datang ke satu gereja, saya nggak sebut namanya, tiba-tiba di situ ada yang melayani firman Tuhan adalah seorang usahanya di bidang film. Dan dia bisa bernubuat, mulai saat ini kamu tidak akan mengalami lagi, aku udah tahu kesulitanmu dan kamu tidak akan seperti itu lagi, aku akan membawa engkau naik dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi akhirnya benar apa yang dikatakan. Nggak lama kemudian, 1 tahun kemudian, waktu itu saya kerja di grup Lipo, ada teman yang sama-sama saya minta saya untuk usaha, bantu dia bangun apartemen itu di BSD namanya Serpong Greenview. Teman saya itu orang Makassar, ya dari Makassar, dan itu dia dapat untung cukup besar, saya dapat juga pembagian keuntungan. Nah, dari situ karir saya naik terus sampai suatu ketika saya sekarang kerja di grup AKR. Jadi kalau di Surabaya mungkin AKR ya, ada AKR Land, kita ada di Gresik, di Game City. Saya sekarang presiden direktur di PT AKR Land Development. Jadi saya bersyukur sama Tuhan bahwa kalau kita mungkin bisa hilang segala sesuatu ya. Tapi kalau kita masih memiliki Tuhan Yesus, kita masih punya harapan dalam hidup kita. Itu yang saya rasa kita mesti tahu. Kita mungkin uang bisa hilang, keluarga bisa hilang, tapi kalau selama Tuhan ada bersama kita, Dia yang bisa memuaskan kita seperti itu. Dan saya bersyukur di wadah Full Gospel Businessman Fellowship International karena ketika saya mengalami kesulitan, mengalami masalah,
keluarga pasti ada aja masalah kan, entah masalah anak dan sebagainya, itu teman-teman yang mendoakan. Ya, terus yang kedua, di dalam pelayanan ini penting sekali dalam Full Gospel Businessman Fellowship Internasional, karena ketika kita melayani Tuhan, kita bersaksi, kita sharing firman Tuhan, di situ kita akan mengkoreksi diri kita juga. Ketika kita mau berbuat sesuatu, berbuat dosa, kita tahu kita ini pelayan Tuhan gitu loh, apa pantas yang kita lakukan. Jadi kita juga mengkoreksi diri, karena kan juga ya suatu ketika nih saya karena sering sharing firman Tuhan di gereja-gereja kecil kalau hari Minggu, saya suka pergi kan ke entah itu ke Surabaya karena ada proyek Surabaya atau Manado. Di bandara tiba-tiba panggil, Pak Pendeta, siapa lagi kira-kira? Nah, jadi itu baru melayani tidak terlalu besar skopnya ya, udah seperti itu. Jadi Full Gospel Business Internasional ini paling bagus dah menurut saya untuk melayani. Kalau kita bisa jadi presiden chapter juga luar biasa. Karena presiden chapter itu sebenarnya kacung kampret semuanya ya, karena parah lah ya, member tuh orang-orang yang mesti dibenerin ya. Karena mereka tuh tidak lihat kita presiden chapter itu siapa. Kadang-kadang dulu di chapter saya tuh, aduh, aneh juga ya. Kita mau nasehatin ditanya omset lu berapa, waduh, omsetnya kalau kalah nggak bisa nasehatin. Nah itulah kadang-kadang orang bisnismen itu walaupun udah bangkrut masih sombong. Jadi kan saya ketemu banyak orang lah kalau di Tomang chapter gitu, banyak orang seperti itu juga ya udah bangkrut masih sombong, banyak seperti itu. Nah kita prinsipnya besi mendiamkan besi. Jadi kita di dalam FGB MFH ini kita bisa maju bersama. Nah, saya ingat kok Ayung, FGB MFH ini beda. Kalau datang di meeting katanya ada apinya. Jadi kalau ada seorang yang apinya udah mau redup, yang lain apinya besar, jadi ketularan kita, jadi kebakar juga. Nah, itu yang saya rasakan. Ya, karena kita nggak selamanya kita berada dalam posisi on fire. Seperti Bro Toto juga nggak selamanya on fire. Walaupun dia ketua departemen doa katanya kan dulu ya nggak gampang. Jadi kita terus membutuhkan orang lain. Kita nggak bisa sendirian saja. Nah, dan kita juga bisa belajar pengalaman dari orang-orang lain. Ya di FGBY kita belajar pengalaman. Dan saya sangat bersyukur di wadah ini saya bisa belajar dari banyak orang lain, banyak teman-teman lain yang lebih pengalaman untuk saya juga bisa lebih meningkatkan diri saya dari sisi rohani maupun juga dari sisi yang lainnya. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Kiranya semoga kita semua bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Thomas. Kita beri tepuk tangan ini, Pak. Luar biasa. Oke. Sebelum lanjut ke Pak Alex yang akan membawakan firman Tuhan mengenai koyakan. Suaranya hilang, Pak. Oh. Suara saya hilang. Ya, Pak Kasan. Ya, sampai bergabung. Ada Pak Sudi Dharma ini, selamat malam. Pak Sudi Dharma, silakan Pak buka malam Pak Antonius. Kameranya Pak Sudi Dharma. Ada Pak Antonius. Haleluya. Lama nggak jumpa ini. Produknya Full Gospel ini. Pak Sudi Dharma ini produknya Full Gospel. Mana videonya Pak? Nggak nyala Pak. Apa internetnya lambat. Saya jadi ingat, saya selalu ditanya sama Pak Pamutis, are you still businessman? Ya, sekali bisa melihat wajah-wajah yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, kapan kita undang Pak? Kita jadwalkan Pak Sudi Dharma. Haleluya. Untuk Pak Sudi Dharma ini, ya. Ya Pak San ya. Oke. Senang sekali bergabung kembali. Harus diganti kartu member ini. Kartu member, betul. Perlu dicetakkan lagi Pak kartu membernya Pak. Ya, kartunya mesti yang apa? Seumur hidup. Oh iya pasti. Nanti tolong dikasihkan dan kasih pin sama ini membershipnya. Minggu lalu Pak Yohanes Gunawan sudah muncul juga ini. Wah seru juga, kita seru sekali nih ketemu.
Yohanes Gunawan. Pak Heru ini Pak Sudidharma, Pak Heru bisa diundang lagi Pak. Tokoh-tokoh full gospel pada bermunculan, puji Tuhan. Siap, Pak Sudi. Aduh. Videonya dibuka, Pak. Mas kangen, Pak. Luar biasa. Oh, kemarin Yohanes Gunawan reunian. Waduh, rohnya, spiritnya FGB tetap nggak hilang-hilang. Tetap semangat. Obornya menyala terus. Iya. Puji Tuhan. Luar biasa. Oke, saya kembalikan ke Pak Alek. Ini yang lebih luar biasa lagi nih Pak Alek. Apa yang dikoyakkan, Pak? Silakan, Pak. Oke. Oh iya, selamat datang Pak Antonius, teman saya ini. Ya Pak, selamat. Terima kasih sudah diundang Pak. Selamat malam. Terima kasih kedatangannya. Oke, teman-teman, minggu lalu saya dikontak sama Pak Santoso untuk malam ini untuk kita merenungkan satu firman Tuhan begitu. Lalu nggak tahu Pak Santoso kok menyampaikan mengenai mengenai sesuatu yang yang tajam gitu loh. Kemudian terbersit bahwa sesuatu hal yang mesti kita terus lakukan dalam hari ke hari. Seperti setiap kita ingat kalau Benat selalu mengingatkan itu, bagaimana kita setiap hari hendaknya tuh terus mengevaluasi seperti itu. Nah, kemudian lebih tajam lagi, saudaraku Bapak. Kemudian satu hal yang lebih penting lagi sebetulnya kita itu hidup tuh prioritasnya tuh di mana seperti itu. Nah, di perenungan, lewat perenungan itu, lalu saya mulai merenungkan bahwa sebetulnya kita itu hidup ini sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, saudara, kita tuh menantikan suatu momen gitu loh. Momen yang akan kita lalui, momen yang sama untuk kita, tetapi waktunya belum tentu bareng-bareng gitu loh, saudara. Seperti itu. Kalau kita baca di 2 Petrus 3:14, Pak David bisa dibantu ya Pak David ya. 2 Petrus 3:14 itu, saudara. Dikatakan begini loh, saudara. Sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, nah ini saudaraku, momen setiap kita, saudara, setiap kita, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saya ulangi ya, saudaraku, hendaknya ini jadi prioritas kita, entah berapapun usia kita, bukan cuma yang usia 60 ke atas, saudara. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Amin. Boleh di-close lagi Pak David. Nah, itu saudaraku. Pendamaian artinya kebersamaan dengan Dia. Dia yang kudus, saudara. Nah, ya tidak ada lain, saudara, bahwa bagaimana kita ini senantiasa masuk di dalam pertobatan, saudara. Lebih lagi saat ini kita masuk di dalam masa Prapaskah, 30 hari lagi kita masuk Prapaskah. Di sini kita akan mengingat setiap kita yang mesti kita lakukan yang Pak Benar sampaikan, pertobatan. Tapi pertobatan yang seperti apa? Seperti itu maksud saya, saudara. Seringkali kita ini, termasuk saya loh, saudara, minta maaf, minta ampun sama Tuhan, mari gitu besoknya dibaleni lagi, saudara. Dibaleni lagi, saudara. Nanti eling malam tuh eling, minta ampun lagi, minta maaf, dibaleni lagi, saudara. Nah, saudaraku, ada satu ayat yang sangat akan sama memberkati di Joel 2:13 itu, saudara. Pak David, tolong ya Pak David, Joel 2:13. Dikatakan begini, saudaraku.
Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, katanya gitu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaiklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Koyakkanlah hatimu. Itulah yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Saudara, saya tidak khotbah, saya tidak berani ngomong kalau khotbah. Tetapi saya mau nyampaikan bahwa kita akan merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Koyakkanlah hatimu. Tadi kita dengar kesaksiannya Pak Thomas, teman-teman. Bagaimana kita apa yang dia dalam perjalanan hidupnya itu, saudara. Kalau kita bayangkan koyakkanlah hatimu, saudara. Coba kita bayangkan sejenak. Sesuatu yang dicabik gitu loh, saudara. Lalu sesuatu yang mesti dicabik sehingga benar-benar hati ini mendapatkan mendapatkan sentuhan seperti itu. Mendapatkan sesuatu hati ini mesti sungguh-sungguh seperti itu. Kita buka hati kita. Kita cabik hati kita. Kita lihat apa kedalaman hati kita. Tadi Pak Thomas katakan bahwa kelihatannya sudah lama itu sudah berlalu. Tapi puji Tuhan, dia bisa pulihkan itu dan Tuhan ingatkan itu. Pada waktu dikatakan dicabik itu, saudaraku, sebetulnya kalau kita mau jujur, saudara, kita mau jujur di hadapan Tuhan, saudara. Makanya sangat penting untuk saat teduh, untuk doa malam, mencari Dia. Pak Demos Sakarian itu dikatakan gini, dengan doa, dengan puasa, cari wajah Tuhan. Di sini sebetulnya kita akan berhadap-hadap sama dengan Tuhan, berhadap-hadap dengan Tuhan sendiri. Sebetulnya, apakah kita itu sudah benar-benar yang tadi dikatakan tadi, sudah bisa diperdamaikan dengan Tuhan? Atau baru pakaiannya saja seperti itu, saudara? Saudara, kalau kita baca di 1 Yohanes 2:16, saudara, sebetulnya inilah yang hati kita kalau kita koyak, saudara. Ini loh. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, kalau saya baca ayat firman Tuhan ini, waduh, akhirnya sungguh-sungguh ini menyadarkan gitu. Menyadarkan saya itu. Waduh, kok jauh ya gitu. Kok jauh begitu. Berkali-kali saya juga jatuh di dalam hal yang ini, saudara. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kelihatannya memang sudah tidak melakukan untuk setiap kita, mungkin kita itu, saudara, kita tuh sudah tidak melakukan yang dikatakan mungkin apa itu secara hukum, secara moral, itu sudah oke, saudara. Mungkin sudah tidak merokok, sudah nggak selingkuh, seperti itu, saudara. Nggak judi, mungkin seperti itu, saudara. Sudah nggak mau lima, saudara. Tapi pada waktu kita melihat dalam kedalaman, merefleksikan kehidupan kita, saudara. Ternyata kedagingan itu masih lekat, saudara. Pada suatu pilihan dalam setiap hari kita itu suatu punya pilihan. Tapi seringkali saya terjatuh dalam pilihan kedagingan, saudara.
Saya terjatuh pada keangkuhan kehidupan. Mungkin dalam suatu pembicaraan, dalam suatu pekerjaan, seringkali hati ini lalu gampang marah. Gitu. Kadang waktu bicara dengan staf, dengan anak buah di kantor, muncul, aku ini kan bosmu yang menentukan kamu. Bisa muncul, saudara. Bisa muncul kata-kata yang menyakitkan, saudara. Apalagi kalau sedang stres, itu bisa keluar, bisa muncul. Manusia lama ini bisa muncul, saudara. Benar-benar kalau kita renungkan, saudaraku, perlu sekali kita mesti tentukan prioritas hidup kita itu apa. Karena berseberangan gitu. Yang satu keinginan daging, yang satu keinginan roh. Coba saudara renungkan sejenak. Apapun profesi kita saat ini. Pada waktu kita sebagai seorang ayah, pada waktu kelihatan ada anak yang menjengkelkan atau yang lainnya. Keangkuhan itu bisa keluar, saudara. Kedagingan itu bisa keluar, saudara. Sehingga sungguh perjuangan ini perlu kerendahan hati, saudara. Perlu sekali seperti tadi Pak Thomas katakan, benar-benar perlu minta anugerah Tuhan, saudara. Saya pernah berbincang sama seorang teman. Kalau kita ini dalam suatu perenungan, saudara, kita merasa ada suatu teguran, ada sesuatu yang tidak benar, kemudian kita itu merasa kita ditegur, itu puji Tuhan, saudara. Karena kita masih bisa tahu kalau kita itu ditegur. Kita masih ngerti kalau itu hal yang pantas atau tidak pantas, saudara. Tetapi kalau kita ulangi hal yang tidak baik, keteraturan itu kita ulang-ulangi terus, dan itu menjadi habit, kita tidak bisa ngerti lagi itu benar atau tidak benar, layak atau tidak layak, saudara. Sehingga sungguh sangat penting sekali kalau di departemen prayer itu selalu katakan, bangun hubungan sama Tuhan. Intimasi dengan Tuhan. Karena di situ kita mulai bisa membedakan kebenaran Tuhan. Saudaraku, pertobatan, saudaraku. Biarlah kita renungkan malam ini mengenai pertobatan ini. Pertobatan ini perlu keterbukaan sama Tuhan. Saya kalau sudah jam 10, jam 11 gitu, saya mulai masuk untuk apa? Untuk kepingin ngomong-ngomong sama Tuhan. Apa yang menjadi hal yang tidak beres, mesti saya bereskan. Perlu keterbukaan, perlu penyesalan, perlu kerendahan hati. Sehingga muncul dalam hati kita itu, saudaraku, bukan karena takut masuk neraka, saudara. Tetapi tidak punya hati untuk menyakiti hati Tuhan. Intimacy with God. Intim dengan Tuhan seperti kita kalau intim dengan pasangan hidup kita masing-masing, saudara. Nggak ingin menyakiti hati dia. Bukan lagi memikirkan suatu timbal balik, saudara. Bukan lagi suatu pamrih lagi, loh, saudara. Tapi kita di dalam penyesalan itu, kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita seperti firman tadi. Bagaimana dia yang benar rela mati untuk kita, saudara.
Dengan sangat kita, kalau kita berbuat hal yang tidak benar, punya hati, Tuhan, sorry aku menyakiti hatimu. Saudara pasti ingat satu ayat firman Tuhan yang selalu saya renungkan, saudaraku. Pada waktu di Lukas, saudaraku, pada waktu Petrus ketemu sama Tuhan waktu menjala itu loh, saudara. Lukas berapa itu saya lupa. Justru Tuhan memberi gangdo yang luar biasa sama Petrus. Kalau kita baca firman-Nya ini, saudaraku. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saudara, Tuhan ini, Petrus posisinya ini bukan karena dia kena hukum loh, saudara. Tapi posisinya justru pada waktu dia menjala ikan tidak dapat Tuhan Yesus lalu ngomong tebarkan jalamu di sini dan mendapatkan luar biasa ikan. Kalau kita ini mendapat gangdo yang luar biasa, saudara. Tapi justru di situ Petrus tuh bisa melihat bahwa dia itu orang yang berdosa dan tidak layak ketemu sama Tuhan. Saya renungkan firman ini, saudaraku. Waduh, Tuhan, aku kepingin punya hati seperti ini. Karena kenyataannya, saudara, kalau saya ini dapat gangdo menang tender, saudara, mulut itu bilang puji Tuhan, saudara. Tapi sedangkan di dalam hati itu yang keluar tuh keserakan, loh, saudara. Nah, aku bisa ngalahkan si A, aku bisa ngalahkan si B. Seperti itu, saudara. Apakah itu bukan keangkuhan hidup? Apakah itu bukan kedagingan, saudara? Nah, saudaraku, saya percaya kenapa Petrus bisa berkata seperti itu, saudara. Karena kemudian dia justru sama Tuhan diberikan berkat itu, dia lalu bisa merefleksikan gitu loh. Coba malam hari ini nanti kita merefleksikan setiap kita. Atau kita justru mungkin kalau saya ini dapat gangdo, saya ngomong, waduh, karena saya itu melayani di full gospel, makanya saya dapat gangdo. Enggak seperti itu. Saya percaya bukan karena itu, saudara. Tapi cara Tuhan untuk membawa kita dalam kedalamannya itu sungguh luar biasa. Kalau kita terbenam dalam kedagingan, terbenam di dalam pasan mata keangkuhan hidup, saudara, kita tidak akan bisa bedakan itu, saudara. Malahan kalau kita ini diberkati oleh Tuhan, malah kita bisa semakin menjadi tamak, saudara. Tapi hendaknya malam hari ini seperti firman Tuhan yang kita baca sama-sama ini, hendaknya setiap hari pertobatan itu setiap hari ada. Hendaknya setiap hari kita mengoyak hati kita koyak hati kita. Cari yang dalam. Bukan sekedar rutinitas, Tuhan ampuni aku telah berdosa, Tuhan. Tapi cari yang ke dalam. Sehingga kita sungguh-sungguh kita akan ngomong sama Tuhan. Tuhan terima kasih, terima kasih. Dan sungguh-sungguh di hati ini timbul suatu keterpautan sama Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh merasa kita itu sama Tuhan itu benar-benar ada suatu menyatu yang kita, kalau kita akan berbuat sesuatu yang tidak benar, ada hati yang ngomong, Tuhan, ampun Tuhan, minta maaf aku menyakiti Engkau. Saudaraku, saya percaya sehingga kalau kita sungguh-sungguh mengoyakkan hati kita, menemukan yang terdalam di dalam kehidupan kita, kita akan seperti yang Rasul Paulus katakan itu,
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah prioritas kehidupan kita, saudara. Sungguh-sungguh di dalam seluruh aspek kehidupan kita ini, saudaraku. Ini sungguh-sungguh akan membawa kita persatuan dengan Kristus. Pak Demos mengatakan, saudaraku, oneness with Jesus. Artinya, saudaraku, apa yang mau kita pikirkan, apa yang mau kita katakan, apapun yang mau kita lakukan. Bahkan Pak Rasul Paulus ngomong, baik yang kau akan minum, baik kau akan makan, apapun yang kamu lakukan, hendaklah itu untuk kemuliaan Allah. Saya percaya, saudara. Kalau setiap kita para member Full Gospel, saudaraku, kita sungguh-sungguh membawa kehidupan kita dalam pertobatan. Dengan mengoyakkan hati dengan kesungguhan. Saya percaya bahwa sungguh Kristus itu ada di dalam hidup setiap kita. Karakter kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Suatu kerinduan karakter untuk bertumbuh dalam karakternya. Suatu bahwa kita dalam keluarga, bagaimana kita rindu keluarga atau keluarga yang mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama. Saudara, kemarin Sinja, saudara. Anak saya yang satu sudah ada di Full Gospel, yang satu belum, saudara. Yang sudah ada di Full Gospel dicap yang movement, saudara. Anaknya masih kecil 2, kemudian kalau Sinja kan mesti peja, saudara. Peja begitu, biasa anak kecil dapat angpau. Lalu angpaunya dihitung, saudara. Kakaknya dihitung, adiknya dihitung. Lalu papahnya sama mamahnya ngomong, ayo, Nyo, nih kamu diberkati Tuhan. Apa kamu tidak kepingin berkati orang lain? Ya, Pak. Ya, Mi. Ayo. Lalu mereka dengan papa mamanya pergi ke rumah saya di Ngagel, saudara. Ke pasar Pucang, beli mainan. Banyak gitu, saudaraku. Kemudian sama mereka dibawa ke panti asuhan, saudara. Saya lihat begitu tuh saya terharu loh. Tuhan kamsia anakku nang wadah iki. Kamsia Tuhan. Saya cuma bisa bersyukur sama Tuhan. Mungkin mereka tidak merasa dianggap pekerjaan biasa, tapi lihat itu, saya ini bisa terima kasih sama Tuhan. Saya menyampaikan, saudara, mari kita sungguh-sungguh. Bagaimana hal-hal yang tidak teratur, hal-hal yang kedagingan, yang untuk memuaskan mata, keangkuhan hidup, kita tekan itu. Kelekatan itu kita lepaskan lekatan itu, saudara. Dan kita punya suatu prioritas hidup. Kita menuju persatuan dengan Allah. Sekecil apapun kelekatan itu, saudara, itu akan mengganggu kita. Saudara, burung itu, saudara, baik saudara pakai tali dadung yang besar, atau saudara tali dengan tali yang kecil, tetap dia tidak bisa terbang, saudara. Makanya kalau nggak salah di Matius 5:48 dikatakan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mari saudaraku, kita berjuang untuk setiap kita, untuk hal ini. Karena roh Allah ada pada setiap kita, saudara. Tadi Pak Thomas ingatkan, kita mesti ingat bahwa Tuhan itu ada dan menyertai kita. Dan dia akan pasti menolong kita melakukan hal-hal yang benar. Saya percaya kalau hal ini, kerinduan ini dalam hati setiap kita,
saudaraku. Saya percaya kita akan mendapatkan seperti apa yang menjadi tema di dalam tahun pelayanan kita tahun ini. Personal yang komitmen. Komitmen kepada Tuhan. Komitmen kepada keluarga. Komitmen dengan bisnis kita, saudara. Komitmen dengan pelayanan kita. Komitmen itu, saudara, melakukan kewajiban kita tanpa dipaksa, tapi dengan sukacita. Tadi saya terberkati dengan perkataan Pak Andreas. Bukan jabatan, karena dia punya komitmen. Saudaraku, biarlah hal ini menjadi perenungan setiap kita, saudara. Mungkin saya mau gambarkan yang paling, karena saya ini orang teknik, jadi apa-apa sesuatu itu saya selalu dalam benak saya itu dalam grafis, saudara. Kira-kira seperti ini, saudara. Mari Pak David, bisa ditampilkan Pak David. Itulah saudaraku, perjalanan waktu kita dan prioritas kita. Bagaimana kita akan melepaskan kelekatan kita akan kedagingan, akan keangkuhan, akan untuk kenikmatan mata tadi, saudara. Dan terus kita akan bawa, tetapi kalau kita bisa, kita pelan matikan kedagingan kita, dan kita akan roh kita akan menaik ke atas. Karena itu prioritas kita. Saya paling ingat, saya lupa saya yang bicara, saudara. Pertanyaannya gini, kucing putih dan kucing hitam yang menang yang mana katanya? Kasih makan. Nah, yang betul, yang kasih makan banyak itu yang menang. Kalau yang dikasih makan itu yang banyak, yang putih yang menang. Kalau yang dikasih makan yang hitam yang menang gitu. Itulah yang terjadi sebetulnya. Kita ini, saudaraku, seperti gambar di sebelah itu. Waktu dan prioritas. Kita mesti tangkap itu. Sehingga momen yang akan terjadi pada setiap kita tadi, yang dikatakan apa ini, di dalam 2 Petrus 3:4 itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Kita dalam proses pendamaian dengan Dia. Dan biarlah, saudaraku, renungan singkat ini boleh menjadikan renungan setiap kita. Renungan di masa Prapaskah ini. Karena kita dalam Paskah nanti kita akan sungguh-sungguh kita akan mengerti bagaimana kasih Tuhan pada kita. Sehingga apa yang telah kasihnya itu tidak akan sia-sia, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Puji Tuhan. Kita beri aplaus semuanya ya, luar biasa. Oke, mungkin Pak Bedak berikan closing statement. Nah, saya kira kita minta saja supaya Pak Alex bisa mendoakan kita semua, karena kita semua sangat diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya hanya akan membacakan sekali lagi bahwa sebenarnya tujuan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Proses keselamatan itu adalah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Dan damai itu dengan Bapa itu adalah seperti di dalam 2 Petrus 3:14 tadi, supaya kita tidak bercacat dan tidak bercela di hadapannya. Itu adalah tujuan utama daripada keselamatan. Kita diampuni dosa kita. Kita diproses dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, melalui komunitas kita, melalui hidup sehari-hari. Dan kerinduan hati Bapa adalah kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Kita diperdamaikan dengan Allah Bapa, yaitu kita hidup dengan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Haleluya. Ayo Pak Alex, tolong didoakan kita semua supaya benar-benar kita ini
seperti tadi yang sudah disampaikan, kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Itu artinya kita hidup berkenan di hadapannya, tidak bernoda dan tidak bercacat. Ayat 11 mengatakan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tuhan memberkati. Ayo Alex. Ora makasya kalama-lama. Rama Shababa Kandala Rawata. Mata kalama yirama Rababa Kandala Washandala Rawata. Patakari masita lama yiki. Tuhan Yesus. Terima kasih kau sampaikan isi hatimu pada setiap kami. Amin. Tuhan, kami rindu Tuhan. Seperti kerinduanmu. Untuk setiap kami boleh bertumbuh menuju karaktermu sendiri, Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami masih banyak terikat dengan hal-hal tidak teraturan dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Pejamkan mata saudara sejenak. Dalam malam hari ini kita berhadap-hadap dengan Tuhan Yesus sendiri. Hal apakah yang saat ini masih mengikat setiap kita, saudara? Kedagingan, kenikmatan mata, keangkuhan. Saudara, bila saat ini engkau berhadap sendiri dengan Tuhan, sungguh Dia itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, saudara. Malam ini kita bereskan di hadapan Tuhan. Dan kita akan memulai suatu hidup yang baru, yang berkemenangan. Sehingga tali yang mengikat kita itu lepas, saudara. Sehingga visi yang dilihat-lihat Pak Demos Sakarian, orang yang terbelenggu, terbebaskan itu terjadi malam hari ini, saudara. Amin. Tuhan ampuni Tuhan. Kalau di antara kami ada ikatan-ikatan belum bisa kami lepaskan Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, Hamba berdoa dalam otoritas-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Lekatan-lekatan kedagingan, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama ketamaan, kesombongan, kenikmatan daging, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kudus, hidup Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami minta hati-Mu, kasih-Mu Tuhan, saat curahkan pada setiap kami yang hadir Tuhan. Kami minta pencurahan Roh Kudus terjadi malam hari ini. Amin. Saudara, buka hatimu, saudara. Buka hatimu. Ialah saat itu Tuhan mencurahkan kasih Roh-Nya pada setiap kita. Dan kita akan merasakan damai sejahtera sukacita itu. Berapa syakara lama-lama. Biarlah saat itu Kau curahkan kasih-Mu pada setiap kami. Inna makalama ikaramakashi. Kasih itu, kasih surgawi itu tercurah. Uri makasih karena lama-lama. Kelepasan kedagingan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Kau saat ini, saudaraku, kita berjuang menuju kekudusan. Dan Roh Allah yang pada setiap kita yang akan menolong kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup kami menuju kekudusan Tuhan. Kami mau untuk mengasihi-Mu lebih lagi. Kami mau mengasihi sesama kami lebih lagi Tuhan. Biarlah kami mengerti prioritas hidup setiap kami Tuhan. Kekekalan. Biarlah itu tertanam dalam hati setiap kami. Kelekatan kedagingan boleh lepas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Juga kami berdoa Tuhan.
Saat ini kalau ada di anggota keluarga di tempat ini, saudara, yang mengalami sakit saat ini, biarlah anugerah kesembuhan itu terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat terlepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Allahku. Segala puji syukur bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Oke, sebentar kita breakout room, kita saling mendoakan ya. Ya, waktu kira 10 menit kita ya. Agak sulit. Kenapa?